Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Nur Fauziah dengan NIM 2014-020094. Saya dari kelas 5 PBAD UIN Imam Bonjol Padang. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang objek kajian ilmu bayan. Objek kajian ilmu bayan yaitu tasbih, majaz, kinayah. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu apa itu ilmu bayan. Secara bahasa, bayan berarti terbuka atau jelas. Sedangkan dalam ilmu balaghah, ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengemukakan suatu gagasan dengan berbagai macam redaksi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih menurut bahasa adalah at-tamtsil, yang artinya perumpamaan atau penyerupaan. Sedangkan menurut ahli ilmu bayan, tasbih adalah suatu istilah yang di dalamnya terdapat pengertian penyerupaan atau penyerikatan antara dua perkara, musyabbah dan musyababi. Perserikatan tersebut terjadi pada suatu makna, wajhu syabah, dan dengan menggunakan sebuah alat yaitu adat tasbih. Contohnya yaitu al-ilmu kan-nur fil hidayah, yang artinya ilmu itu bagaikan cahaya dalam memberikan petunjuk. Rukun-rukun tasbih ada 4. Yang pertama yaitu al-musyabbah, yang diserupakan. Yang kedua al-musyabbah bih, yang diserupai. Yang ketiga al-adat, alat yang digunakan untuk menyerupakan. Yang keempat yaitu wajhu syabah, persamaan antara musyabbah dan musyababi. Nah, selanjutnya yaitu anwa'ut tasbih, pembagian-pembagian tasbih. Yang pertama yaitu tasbih dilihat dari segi ada atau tidaknya adat tasbih. Yang pertama yaitu tasbih mursal. Tasbih mursal ini tasbih yang adat tasbihnya disebutkan. Yang kedua tasbih muakkad. Tasbih muakkad ini yaitu tasbih yang dibuang adat tasbihnya. Yang kedua yaitu tasbih yang kita lihat dari segi ada atau tidaknya wajhu syabahnya. Yang pertama yaitu tasbih mufassal. Tasbih mufassal ini tasbih yang disebutkan wajhu syabahnya. Yang kedua yaitu tasbih mujmal. Tasbih mujmal ini tasbih yang dibuang wajhu syabahnya. Yang ketiga yaitu tasbih yang kita lihat dari segi ada atau tidak adanya adat dan wajhu syabahnya. Yang pertama yaitu tasbih balil. Tasbih balil yaitu tasbih yang dibuang adat tasbih dan wajhu syabahnya. Yang kedua tasbih ghairu balil. Tasbih ghairu balil adalah tasbih yang merupakan kebalikan dari tasbih balil. Yang keempat adalah tasbih yang kita lihat dari bentuk wajhu syabahnya. Yang pertama yaitu tasbih tamtsil. Tasbih tamtsil adalah tasbih yang keadaan wajhu syabahnya terdiri dari gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal. Yang kedua yaitu tasbih ghairu tamtsil. Tasbih ghairu tamtsil ini tasbih yang wajhu syabahnya tidak terdiri dari rangkaian gambaran beberapa hal. Yang kelima adalah tasbih yang keluar dari kebiasaan. Yang pertama yaitu tasbih maklub. Tasbih maklub adalah suatu jenis tasbih yang posisi musyabbahnya dijadikan musyababi dengan anggapan wajhu syabah pada musyabbah lebih kuat. Yang kedua yaitu tasbih dimni. Tasbih dimni yaitu suatu jenis tasbih yang keadaan musyabbah dan musyababinya tidak jelas atau implisit. Nah, yang terakhir mari kita lihat apa sih tujuan dari tasbih ini. Yang pertama yaitu menjelaskan kemungkinan adanya sesuatu hal pada musyabbah. Tujuan yang kedua yaitu menjelaskan keadaan musyabbah. Yang ketiga yaitu menjelaskan kadar keadaan musyabbah. Yang keempat menegaskan keadaan musyabbah. Dan yang kelima untuk memperindah atau memperburuk musyabbah. Selanjutnya kita akan membahas tentang majaz. Apa itu majaz? Majaz secara leksikal bermakna melewati. Sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah, majaz adalah kata yang digunakan bukan untuk makna yang sebenarnya,
karena adanya alaqah disertai adanya qarinah yang mencegah dimaknai secara hakiki. Syarat untuk pemakaian majaz ada dua macam, yaitu yang pertama alaqah, yaitu menghubungkan antara makna hakiki dan makna majazi. Yang kedua qarinah, yaitu petunjuk yang mencegah kita untuk memahami kalimat itu dipakai untuk makna yang asli dengan kalimat lain. Pembagian-pembagian majaz. Yang pertama yaitu majaz mursal. Majaz mursal yaitu kata yang dipakai bukan pada makna yang sebenarnya, karena alaqahnya tidak saling menyerupai serta adanya qarinah yang mencegah dari makna asli. Yang kedua yaitu majaz akli. Majaz akli yaitu menyandarkan fi'il atau kata kerja atau yang semakna dengannya kepada yang bukan seharusnya, karena ada alaqah hubungan serta adanya qarinah yang mencegah dari penyandaran yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu isti'arah. Isti'arah yaitu majaz yang alaqahnya antara makna asal dan makna yang dimaksud adalah musyabbah. Alaqah pada majaz mursal. Yang pertama yaitu sababiyah, menyebutkan sebab sesuatu sedangkan yang dimaksud adalah sesuatu yang disebabkan. Yang kedua yaitu musababiyah, menyebutkan sesuatu yang disebabkan sedangkan yang dimaksud adalah sebabnya. Yang ketiga yaitu juziyah, menyebutkan bagian dari sesuatu sedangkan yang dimaksud adalah keseluruhannya. Yang keempat kuliyah, menyebutkan sesuatu keseluruhannya sedangkan yang dimaksud adalah sebagiannya. Yang kelima yaitu i'tibaru makana, menyebutkan sesuatu yang telah terjadi sedangkan yang dimaksudkannya adalah sesuatu yang akan atau belum terjadi. Yang keenam yaitu i'tibaru mayakunu, menyebutkan sesuatu dengan keadaan yang akan terjadi sedangkan yang dimaksud adalah keadaan sebelumnya. Yang ketujuh yaitu mahaliyah, menyebutkan tempat sesuatu sedangkan yang dimaksudkannya adalah yang menempatinya. Yang kedelapan adalah haliyah, menyebutkan keadaan sesuatu sedangkan yang dimaksudkannya adalah yang menempatinya. Yang kesembilan adalah aliyah, apabila disebutkan alatnya sedangkan yang dimaksudkan adalah sesuatu yang dihasilkan oleh alat tersebut. Adapun alaqah dari majaz akli yaitu yang pertama penyandaran fi'il kepada sebab, yang kedua penisbatan kepada waktu, yang ketiga penisbatan kepada tempat, yang keempat penisbatan kepada masdar, yang kelima yaitu mabni maf'ul disandarkan kepada isim fa'il, yang keenam mabni fa'il kepada isim maf'ul. Selanjutnya yaitu jenis-jenis isti'arah. Yang pertama isti'arah tasrihiyah, yaitu jenis isti'arah yang dibuang musyabbahnya. Yang kedua yaitu isti'arah makniyah, yaitu isti'arah yang dibuang musyabbahnya. Yang ketiga isti'arah asliyah, yaitu isti'arah yang musta'ar minhunya isim jamid. Yang ketiga isti'arah tabayyah, yaitu isti'arah yang musta'ar minhunya isim mushtaq. Yang kelima isti'arah murasyahah, yaitu isti'arah yang disertai mulaim yang cocok untuk musyababi. Yang keenam isti'arah mujarradah, isti'arah yang disertai mulaim yang cocok untuk musyabbah. Yang terakhir yaitu isti'arah mutlaqah, yaitu isti'arah yang tidak disertai mulaim baik untuk musyababi maupun musyabbah. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang kinayah. Apa itu kinayah? Kinayah secara leksikal bermakna ucapan yang berbeda dengan maknanya. Sedangkan secara terminologis, kinayah adalah suatu kalam yang diungkapkan dengan pengertiannya yang berbeda dengan pengertian umumnya, dengan tetap dibolehkan mengambil makna hakikinya. Makna kinayah mengalami perkembangan sejak masa Abu Ubaidah sampai masa sekarang. Kinayah pada awalnya bermakna dhamir, irdaf, isyarah, isim mausul, laqab, badal, dan tikrar. Selanjutnya yaitu tujuan dari kinayah. Apa sih tujuan dari kinayah itu? Yang pertama yaitu untuk menjelaskan. Yang kedua yaitu untuk memperindah makna. Yang ketiga untuk menjelaskan sesuatu. Yang keempat untuk peringatan akan kebesaran Allah. Yang kelima untuk mubalaghah.
Yang keenam, untuk meringkas kalimat. Yang terakhir yaitu pembagian kinayah. Pembagian kinayah yang pertama yaitu kinayah tutlabu biha sifatun, yaitu kinayah yang apabila makna yang kita kehendaki itu serupa dengan sifat. Kinayah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kinayah qoribah, yaitu kinayah dekat, kinayah yang tanpa perantara, di mana pikiran kita dapat menangkap langsung dari makna lafaz yang diucapkan kepada makna yang dikehendaki. Yang kedua yaitu kinayah ba'idah, yaitu kinayah jauh, kinayah yang memerlukan pemikiran untuk menafsirkan kalimat tersebut, makna yang diucapkan kepada makna yang dikehendaki. Yang kedua yaitu kinayah an-mansuf, yaitu kinayah yang apabila makna yang dikehendaki itu mempunyai sifat. Yang terakhir kinayah nisbah, yaitu kinayah yang menghubungkan suatu sifat kepada seseorang. Jadi sifat itu tidak langsung kita ucapkan kepada orang yang kita kehendaki.